got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that three old thoughts. I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Bilang kalau sakit ya? Ya. Siap belajar sama ini? Ya. Siap ini, siap buku, cetak, pulpen, siap semua. Sudah? Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, maka diawali dengan bacaan doa. Siapa yang biasa pimpin doa di sini? Ketua kelas tuh. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Jadi dengan nama baik-baik ya, kamu absen. Abdul Rahim Johar, Adrian Mustafa, Siti Sulfia Palompa, Suci Rahmadanti. Hadir. Yang satu apa ya? Dan pakai nama. Di sini kalian ada tidak yang pernah lihat orang pakai pakaian ihram? Baca di TV atau di mana? Biasa itu berada di mana, Bro? Di BK. Melaksanakan apa? Hadir. Oke, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini tentang haji dan umroh. Adik-adik, dalam proses pembelajaran ada yang namanya tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik itu mampu memahami ketentuan daripada ibadah haji dan umroh. Kemudian peserta didik juga mampu menguraikan hukum dan tata cara pelaksanaan daripada haji dan umroh itu sendiri. Soalnya yang pernah pergi haji? Belum. Umroh? Insya Allah ya. Insya Allah. Ada yang tahu kan rukun haji? Ada berapa? Ada 6. Bukan apa-apa, ada berapa? Ada berapa? 6. 6. Yang lain? 2. Sebutkan salah satunya. Apa yang kamu tahu? Ihram. Jadi rukun dari sebelum masuk rukun, pengertian dari haji secara bahasa atau etimologis, haji adalah berasal dari kata haja yang berarti ziarah. Ya. Yang dimaksud adalah dengan menyengaja kita berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian rukun umroh, rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama ada ihram. Ada, ini ingat baik-baik ini nanti UTS semua ada. Ulangan harian. Pertama ihram. Kedua wukuf. Ketiga tawaf. Keempat sa'i. Kelima tahlul. Dan keenam terakhir tertib. Kemudian apabila salah satu dari
rukun daripada haji ini tidak dilaksanakan, maka haji kita tidak sah, tidak akan diterima. Maka kita akan haji ulang. Karena dari salah satu rukun itu apabila kita tidak kerjakan, haji kita tidak sah dan pasti tidak akan mabrur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihram artinya itu niat, kita berniat, tetapi sesuai dari mikatnya. Ihram dari mikat, ada yang tahu mikat? Mikat itu batas, mikat, batas. Nah, ada mikot. Ada yang tahu mikot apa? Ada dua. Mikot makani, zamani. Nah, mikot zamani ada yang tahu? Mikot zamani itu tentang waktu mulai berihram tanggal 1 Dzulhijjah atas tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sedangkan mikot makani itu berbicara tentang batas tempat. Jadi ini ingat baik-baik, nanti akan muncul batas tempat. Kalau dari Indonesia itu biasa dari arah Yaman, di perbatasannya Lam itu batas tempat itu. Maka biasa ada yang sudah mulai mereka berihram atau berniat dari pesawat. Kemudian ada yang namanya syarat wajib haji, syarat haji. Pertama, Islam. Kedua, artinya yang punya pikiran waras. Ya, nggak mungkin kan orang gila yang mau suruh, kan tidak logis toh kalau mau pikir secara logis. Kalau baru balik, hari itu balik. Ya, sudah masuk ke usia dewasa. Kemudian merdeka. Nah, itu merdeka maksudnya dari budak. Karena ini kalau di zaman dahulu tidak ada namanya perbudakan itu. Nah, apabila budak ini belum bebas atau merdeka, nah, maka dia hanya tetap sah, tapi dia tetap harus mengulanginya lagi apabila dia sudah merdeka. Merdeka artinya sudah punya kebebasan mutlak. Kebebasan diri dari kemudian mampu ini bagi orang yang memenuhi syarat, seperti ekonomi itu, fisik. Karena haji ini bukan. Nah, apabila ketika seseorang itu sudah wajib, sudah memenuhi syarat, kemudian dia tidak pergi haji, maka dia berdosa. Dia berdosa apabila dia sudah memenuhi syarat. Misalnya orang-orang yang banyak uang, apabila dia tidak memenuhi syarat untuk pergi haji, maka dia berdosa. Adapun hukum daripada haji, ada yang tahu hukum haji? Wajib. Fardu ain. Ya, fardu ain ini fardu ain. Ini wajib bagi umat, wajib sekali bagi umat muslim yang mampu. Apabila itu tadi, apabila dia tidak melaksanakan haji, dia sudah mampu dan tidak melaksanakan, maka dia dosa. Nanti kamu kalau sebanyak uang niatkan pertama itu pergi haji dulu. Jadi uang ini bukan cuma orang pakai untuk kehidupan orang di dunia ini, hanya sekedar kehidupan biasa, tetapi kemudian uang ini juga bisa kita bagaimana kemudian uang ini bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak instrumen yang bisa kita buat untuk menuju jalan yang benar. Kemudian cukup tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak kali. Nah, mengelilingi ini tidak nanti kita menggunakan ihram, tidak. Bisa pakai untuk, karena itu nanti, karena sebelum tawaf itu kita sudah telah menilaikan, menggugurkan daripada larangan ihram. Jadi contohnya seperti ini, langkah-langkahnya. Pertama kan ihram. Yang sah. Setelah ihram
berniat, kemudian wukuf. Nah, wukuf ini kan berdiam diri di Arafah. Nah, itu berdiam di padang Arafah ini dia tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian setelah wukuf ini dia dari zuhur sampai maghrib. Nah, pas dari maghrib itu kita akan diarahkan pergi ke Mabit Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Nah, kesempatan di Musdalifah ini kita gunakan untuk mengumpulkan batu kerikil. Batu kerikil sebanyak 50 atau sampai 70 buah. Batu kerikil untuk nanti persiapan wajib haji. Wajib haji itu amalan-amalan. Melempar jumroh namanya, jumroh Aqobah. Nah, di ujung Musdalifah ini ke arah Yaman ada yang namanya Masjidil Haram kalau tidak salah. Itu bukan pemukiman, bukan, tapi tempat terbuka. Ada masjid. Nah, Masjidil Haram namanya kalau tidak salah. Nah, di situ jamaah haji itu melaksanakan sholat subuh. Kan orang kan bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, kemudian sholat subuh di masjid Masjidil Haram kalau tidak salah. Nah, kemudian di situ banyak zikir, bukan Allah. Nah, setelah di Musdalifah kita ke Mina, lempar jumroh. Mina, lempar jumroh. Lempar jumroh Aqobah. Sebanyak pertama itu sebanyak 7 kerikil, 7 kali percobaan, 7 kali lempar. Nah, setelah ini yang namanya setelah lempar jumroh itu kemudian habis lempar jumroh gunting rambut. Tahallul namanya. Nah, itu dinamakan tahallul pertama, tahallul awal. Tahallul awal itu melempar jumroh dengan menggunting rambut. Artinya setelah tahallul awal itu larangan daripada ihram, muharamat namanya. Muharamat ini kan larangan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sementara melaksanakan haji macam menggunakan penutup kepala, bagi perempuan menggunakan cadar. Ini kan larangan-larangan hubungan suami istri. Ini kan larangan toh? Nah, itu muhram namanya. Nah, setelah kita tahallul awal di Mina itu lempar jumroh, tahallul larangan daripada haji tadi itu muharamat namanya itu sudah gugur. Orang sudah bisa lakukan, bisa menggunakan penutup kepala bagi laki-laki, sudah bisa menggunakan cadar bagi perempuan, sudah bisa karena sudah menggugurkan larangan tadi. Tapi terkecuali hubungan suami istri, itu belum boleh. Dia boleh apabila ketika nanti sudah selesai tahallul akhir. Tahallul akhir itu sudah selesai, tahallul akhir itu setelah semua rangkaian daripada haji umroh dalam laksanakan. Nah, kemudian dari Mina kita tawaf. Nah, ini rangkaian kan tadi ihram, wukuf, Musdalifah, berjumlah tawaf. Tawaf. Nah, tawaf ini tidak wajib, nanti kita harus menggunakan pakaian ihram. Sudah bisa pakai wangian, tapi jangan terlalu yang menyengat sekali. Biasanya tawaf sudah boleh. Nah, sini orang berzikir. Kan tawaf kan mengelilingi 7 kali, toh? Nah, kemudian dari tawaf ada tawaf sa'i. Saya ini lari dari mana? Safa ke Marwah. Nah, hitungan itu kan 7 kali, hitungannya itu dari Safa ke Marwah hitung 1. Kemudian dari situ Marwah ke Safa hitung 2 gitu. Dari itu. Nah, kemudian ini bukan cuma lari-lari biasa, ini ada pesan moral yang ditempelkan di situ. Ada yang tahu kenapa? Mengingat apa di situ? Ya, mencari air untuk anaknya Ismail, Nabi Ismail. Kemudian tahallul akhir. Tahallul akhir. Semua sudah tawaf, sudah saatnya. Di sini hubungan suami istri itu semua larangan ihram, muharamat itu sudah bisa lakukan. Hubungan suami istri sudah bisa lakukan. Nah, saya lihat kemudian sebelum tanggal 11, 12, 13 itu nanti kita akan pergi lagi di Mina, bermalam di Mina lagi.
rangkaian dari awal sampai Mina untuk lempar jumroh ula wusta koba itu dari tanggal 11 12 13 ula wusta koba. Nah, batunya itu 7 butir satu kali lemparan. 7 butir lemparan. Jumroh itu bukan batu. Jumroh itu bukan batu. Jumroh itu 4 yang akan kita lempar. Misal itu tempat ini itu jumroh. Orang lempar itu untuk mengingat bahwa saat Nabi Ibrahim Nabi Ismail melawan iblis, setan, jin, bukan setan, jin, lempar itu untuk mengingat itu. Orang bisa melawan jin itu. Itu. Kemudian kelompok 1 sudah PPT, sudah tuh. Nanti juga sebentar akan dibahas tugas oleh kelompok 1. Nanti ada yang bertanya. Oke? Siap kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang ketentuan ibadah haji menuju haji mabrur. Pertemuan kita umat muslim tanpa memandang status sosial atau ras, berharap persaudaraan Islam global di hadapan Allah. Latihan kesabaran menuju surga. Setiap tahapan menanti berarti kesabaran fisik dan mental, membentuk karakter tangguh demi meraih kebebasan tertinggi di surga. Sekian penjelasan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Pertanyaannya akan dijawab oleh Rasya. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawabannya? Cukup. Cukup? Ya. Oke. Kami lanjut dengan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa perbedaan antara haji dan umroh dalam pelaksanaannya? Oke, itu jawabannya. Apakah kelompok 4 sudah puas? Kami tutup presentasi kami pada hari ini. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah presentasi daripada kelompok 1 tentang pengertian haji. Jadi dari penjelasan kelompok 1 itu, haji dan umroh ini secara makna ini ada kemiripan. Ada kemiripan yaitu sama-sama mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan yang namanya ibadah, menunaikan perintah Allah. Namun secara teknis atau pelaksanaan itu ada yang berbeda. Berarti di umroh itu tidak ada wukuf, dan juga syarat dari wajib haji itu cuman ihram. Kalau hajinya lebih lengkap semuanya. Tapi kalau di umroh itu cuman 5 wukuf yang tidak ada. Iya. Yang di untuk selanjutnya nanti kelompok 2 nanti kemana? Paham adik-adik sekalian? Paham. Oke, kita mau kasih dulu games. Jadi gamesnya itu berdiri semua, misalnya berdiri semua. Berhitung ini 1 sampai 10. Berhitung. Kemudian nomornya ini kan kamu tidak tahu misal tamanku ini nomor berapa, tamanku nomor berapa. Tapi kamu harus langsung refleks misal 1. Kalau ada yang sama majumu 1 kan kamu tidak tahu sama-sama. Kan misal. Misal coba berdiri.
Bisa langsung bilang nomor tuh 1. Atau kita sama-sama terus 2 tuh dengan dia. Jadi yang satu itu masih bukan. Jadi Pak itu 1, 2 tapi yang berurutan. Coba diri semua, diri. Nah, kalau misalnya kita bilang 1, 2, 3 mulai berhitung. Nah, kamu itu terserah sampai nomor 1 terserah. Nah, tapi jangan bilang langsung berduduk. Ya. Contoh ini kalau kita 2 tes lagi belum langsung buka. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cepat. Ya. Jadi ini semua kasih sanksi. 1, 2, 3. Mulai. Sudah 1 dulu. 2, 3. Apa? Kamu pahami apa yang kamu pahami tadi? Kita aja tuh. Jangan bilang di sini. Di sana. Ya. Oke, mulai. Ayo. Haji berbeda dengan umroh. Umroh haji ala hukum. Umroh tidak ada. Hukum itu apa? Berdiri di mana? Hukum tidak ada. Enggak lagi. Enggak pahami. Apa haji? Itu beda. Kalau umroh dia Ka'bah. Kalau haji dia Kamu jangan tahu haji. Ayo Kalau haji bebas. Jadi materi kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa belajar hari-hari ya. Untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Untuk kita bahas minum doa. Lebih dari kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata yang masukkan di hati. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.